Pemerintah dan DPR RI telah memulai pembahasan rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia. Pembahasan RUU PFII ditargetkan selesai sebelum 22 Juli mendatang. Pemerintah dan DPR RI telah memulai pembahasan rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia dan pembahasan RUU PFII merupakan langkah penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi global sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Pemerintah dan DPR RI telah memulai pembahasan rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia. Pembahasan RUU PFII ditargetkan selesai sebelum 22 Juli mendatang. Anggota Komisi 11 DPR RI Amin Aka menilai pembahasan RUU PFII merupakan langkah penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi global sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Menurut politisi PKS ini, Indonesia memiliki modal besar untuk bersaing sebagai pusat keuangan internasional lainnya karena didukung sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, serta potensi sumber daya manusia yang kuat untuk bisa menarik investor global. Indonesia ini berbeda dengan Singapura ya, yang negara kecil, tidak sumber daya manusianya kecil, sumber daya alamnya juga sangat terbatas ya. Indonesia negara yang sangat besar, wilayahnya sumber daya manusia juga sangat besar, sumber daya alamnya juga luar biasa. Tentu kita jauh lebih berkepentingan ya untuk bagaimana pemilik dana internasional percaya sama kita dan mereka membawa dananya ke Indonesia. Maka di sini saya kira relevansinya keberadaan PFII ini. Pembentukan PFII diharapkan mampu membuka ruang yang lebih luas bagi investor global untuk menanamkan modal di Indonesia. Arus investasi tersebut dinilai akan mendorong pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, Pusat Finansial Internasional Indonesia, lompatan daya saing ekonomi nasional. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Arief Rohman Said Putra, Ketua HIMI Tech Center, dan juga Bapak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Pak Wija, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pras, Mas Arief. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Arief, apa kabar? Kabar baik Mas Pras, apa kabar Mas Pras? Salam Pak Wijay. Kabar baik juga, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan bahwa Indonesia ini tengah membidik Pusat Finansial Internasional Indonesia ini ya sebagai salah satu mesin ekonomi baru yang akan mendatangkan banyak investasi dari sektor keuangan ke Indonesia. Pak Wija, Anda melihat bagaimana jika melihat peta dan juga perkembangan perekonomian global saat ini? Apakah memang momentumnya tepat nih kalau Indonesia akhirnya memiliki pusat finansial berskala internasional, Pak Wija? Ya, ide PFII itu bagus, patut didukung, disupport. Tetapi memang tidak mudah, karena pada saat yang bersamaan ini kan sudah ada begitu banyak pusat financial di dunia ini ya. Hong Kong, kemudian Singapura, Dubai, Doha, Abu Dhabi, Swiss, dan lain sebagainya. Nah, kita memang harus bisa bersaing dengan mereka. Dan ide bagus ini perlu kerja keras untuk mewujudkan. Karena salah satu syarat untuk bisa sukses PFII ini ya mata uang rupiah harus stabil. Kemudian hukum harus ada kepastian, regulasi harus bisa predictable. Itu adalah tantangan-tantangan yang selama ini kita hadapi. Itu adalah tantangan yang membuat iklim investasi di Indonesia tidak kondusif. Kalah jauh dibanding negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, Singapura, Thailand misalnya. Nah, kalau kita ingin mensukseskan PFII ini, menurut saya karena targetnya adalah PFII adalah hub untuk melakukan investasi di Indonesia, iklim investasi di Indonesia sendiri harus diperbaiki. Karena kan ini adalah hub, kemudian targetnya seperti yang disampaikan oleh Bapak-Bapak anggota Dewan tadi adalah investasi di Indonesia. Nah, ketika iklim investasi itu tidak menarik, maka hub ini pun juga akan kurang menarik.
kita bandingkan misalnya dengan Hong Kong. Hong Kong itu akan diposisikan menjadi hub investasi daratan Cina. Iklim investasi di Cina menarik, Hong Kong sukses. Oke. Singapura dia sendiri mempunyai daya saing investasi, tapi juga memposisikan diri sebagai hub investasi di kawasan. Ketika kawasan Asia Tenggara itu flourishing, ya Singapura juga mendapatkan manfaat. Kalau kita lihat Dubai, Abu Dhabi, kemudian Qatar, mereka menjadi hub investasi di Timur Tengah, juga investasi di Afrika, investasi di Eropa Timur, investasi di Asia Tengah. Ketika kawasan itu ekonominya kondusif, mereka ikut terangkat. Nah, PFII yang akan dibangun di Indonesia ini tujuannya adalah satu, Oke. mendorong investasi di Indonesia. Ketika iklim investasinya tidak terbangun dengan baik, investor tidak yakin, ya PFII akan menghadapi tantangan berat. Demikian, Mas Pras. Baik, itu dia yang perlu segera dibenahi. Memang kalau kita bicara mengenai iklim investasi di Indonesia, yang tadi beberapa poin yang sudah disampaikan, memang harus didukung juga dengan hukum dan regulasi yang mungkin bisa dikatakan ini menunjukkan komitmen dari pemerintah dalam artian tidak berubah-ubah. Nah, dari sisi HIPMI Tech Center, Mas Arief, Anda melihat seperti apa kalau memang PFII nanti dari gadang-gadang memang menjadi pusat ekonomi baru Indonesia begitu dalam hal investasi? Ya, baik, terima kasih Mas Pras. Jadi memang yang menjadi tujuan dari PFHI ini didirikan itu kan sebenarnya sudah tertuang di dalam revisi dari Undang-Undang P2SK yang lalu ya, Mas Pras Oke. ya. Itu bahwa tadi yang seperti sempat disebutkan oleh Pak Wijay bahwa bagaimana salah satunya bagaimana memfasilitasi pembiayaan sektor real, Oke. proyek strategis nasional, kemudian pembiayaan berkelanjutan, pembiayaan iklim dan juga pembiayaan infrastruktur yang ada di Indonesia. Jadi ini kita harus betul-betul sikapi secara hati-hati bahwa jikalau tadi seperti yang disebutkan ada pusat finansial di beberapa tempat itu menjadi hub untuk di beberapa area atau regional yang lainnya. Nah, Indonesia ini sendiri kan tujuannya adalah bagaimana untuk bisa memfasilitasi apa yang menjadi kegiatan-kegiatan di Indonesia ini sendiri. Makanya tidak perlu buru-buru saya kira tadi sudah disebutkan dalam tayangan yang sebelumnya tadi bahwa akan segera disahkan undang-undangnya ya. Saya kira tidak perlu sangat terburu-buru seperti itu. Apalagi kalau kita lihat bahwa di dalam amanah Undang-Undang P2SK juga kita diberikan waktu, DPR diberikan waktu 3 bulan dari sejak undang-undang itu disahkan di 17 Juni. Artinya Oke. ini masih ada waktu beberapa ya 2 bulanan lagi lah sehingga apa yang menjadi yang diundangkan nantinya bisa betul-betul mendapatkan banyak masukan, bisa lebih komprehensif dan juga bisa lebih hati-hati lagi dalam keputusan-keputusan yang diambil. Begitu Mas Pras. Baik, Mas Arief. Tapi kalau HIPMI sendiri melihat seberapa besar sih potensi Indonesia kalau memang menjadi tujuan investasi keuangan dalam segala besar begitu dari investor kakap global misalnya? Kalau kami melihat tentu ini peluangnya sangat besar ya Mas Pras ya, Oke. apalagi kita sedang ada proyek-proyek hilirisasi, kemudian manufaktur dan kita sama-sama bahwa sumber daya alam kita itu luar biasa besar Oke. dan pemerintah kita sedang bagaimana hilirisasi, bagaimana nilai tambah dari sumber daya alam kita itu bisa betul-betul dinikmati oleh masyarakat kita, oleh negara kita, Oke. sehingga ini memang menjadi sesuatu yang strategis, Mas Pras. Jadi kami sangat mendukung, tapi tadi harus lebih hati-hati dan juga lebih komprehensif dan menerima banyak masukan agar kemudian ini tidak menjadi kebijakan atau keputusan yang kurang tepat nantinya begitu. Baik, Mas Arief. Nah, Pak Wija, ini salah satu yang dikemukakan sebagai daya tarik utama yang ditawarkan begitu kalau kita bicara mengenai PFI adalah insentif fiskal ini yang belum pernah diberikan sebelumnya, termasuk ada rencana tarif pajak 0% sampai dengan 50 tahun. Bagaimana Anda melihat rencana ataupun kebijakan insentif ini nantinya begitu? Ya, sebelum menjawab pertanyaan terkait insentif, saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Arief. Itu sangat sangat valid ya. Jadi RUU sendiri yang saya baca itu masih jauh dari matang. Hmm. Misalnya aspek perpajakan, itu detailnya masih kurang jelas ya. Oke. Sebelum interview ini saya teleponan dengan beberapa pakar pajak.
concernnya sama. Dari aspek pajak, itu masih banyak detail yang belum jelas. Kemudian juga dari aspek misalnya potensi money laundry, ini kan resiko terbesar. Tetapi Oke. sayangnya dalam RUU ini tidak dibahas dalam pasal khusus yang komprehensif. Hanya ada satu kalimat bahwa apa yang dijalankan berdasarkan RUU ini nantinya akan menjunjung tinggi prinsip-prinsip anti money laundry. Jadi Ah, menurut saya ini dua hal yang perlu mendapat perhatian lebih. Kemudian terkait dengan fiskal. Jadi begini, fiskal itu di urutan ke mungkin 6, 7, 8, 9, 10 di mata investor ketika mereka ingin oke. memutuskan di mana mereka berinvestasi. Termasuk ketika kita berbicara PFII ini. Oke. Jadi insentif fiskal saja tidak cukup memberikan manfaat luar biasa untuk menarik investor. Apalagi kalau nanti kita berbicara tentang GMT, eh, 15% global minimum tax 15% dan lain sebagainya. Oke. Jadi, kalau kita hanya mengandalkan teks saja, teks dienolkan pun, maka belum tentu investor asing akan tertarik untuk masuk. Jangan-jangan yang tertarik masuk justru mereka yang ingin melakukan teks arbitrase, Hmm. ingin melakukan mekanisme-mekanisme Ya. rumit tertentu, sekedar untuk bisa mendapatkan pajak yang lebih rendah. Jadi ada banyak hal yang perlu kita kritisi bersama terkait RUU ini masih sangat mentah, Mas. Baik, itu dia beberapa poin yang sudah disampaikan begitu bahwa memang perlu ada eh, apa ya kajian yang lebih matang lagi atau mungkin prinsip-prinsip kaitannya dengan transparansi, bagaimana profesionalitas itu yang perlu kita tekankan untuk memang nanti pelaksanaan dari PFII ini yang akan dilakukan oleh pemerintah begitu. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Wijaya dan juga Mas Arief. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa dan berikut ini kembali kami sampaikan data. Kita akan cermati bersama seperti apa sih rasio perpajakan kita terhadap PDB. Ini dia datanya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda dengan range dari tahun 2020 sampai dengan 2025 ini masih di atas 10% dalam 4 tahun terakhir lah bisa dikatakan dari tahun 2022 10,39%, kemudian di 2025 agak turun menjadi 10,02% untuk rasio perpajakan terhadap PDB Indonesia. Berikutnya kita akan lihat kota dengan indeks pusat keuangan dunia tertinggi. Ini data dari tahun 2025. Ini ada New York menempati posisi teratas 960 poin, Singapura 957 poin, London 956 poin, Amsterdam 948 dan Hong Kong 947 poin. Itu dia beberapa negara dengan indeks pusat keuangan dunia tertinggi. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Pak Wijaya dan juga Mas Arief. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, informasi yang sudah diberikan begitu lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai potensi penerimaan pajak dari PFI ini. Kalau dari sisi Mas Arief, HIPMI melihat dari pelaku usaha dengan beberapa tantangan dari sisi penerapan kebijakannya, kemudian bagaimana penerapan dari aturan-aturan yang harus lebih dipertajam lagi begitu Mas Arief. Ya, jadi saya sepakat tadi yang disemakan oleh Pak Wijak ya terkait eh, kan memang ada usulan bahwa kemudian ini nanti ada insentif 0% untuk 50 tahun misalkan itu. Oke. Nah, ini kalau kita melihat rejim atau era perpajakan internasional saat ini yang tadi disebutkan Pak Wijak juga terkait GMT tadi itu sebenarnya kurang relevan ya menurut pandangan kami ya. Dan tadi bahwa faktor insentif fiskal itu jangan kemudian dijadikan satu-satunya daya tarik menurut kami. Itu menjadi bagian kelengkapan paket, tapi bukan kemudian yang disodorkan, diutamakan begitu. Oke. Ada hal lain yang sebenarnya jauh lebih penting soal kepastian hukum misalnya. Kemudian soal one stop service dalam proses perizinan itu juga menjadi penting. Kemudian juga stabilitas ekonomi dan politik. Ini tentu juga menjadi PR kita bersama. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diatur secara detail di dalam undang-undang terkait PFI ini nanti sehingga apa yang kemudian nanti berjalan itu justru tidak kontraproduktif terhadap
tadi penerimaan perpajakan kita begitu. Hmm. Kita tentu dengan memberikan insentif harapannya adalah agar investasi bisa lebih bertumbuh, kemudian ekonomi bisa juga bertumbuh kembang dengan baik. Tapi kalau tidak pada porsi yang pas, ini insentif fiskal ini juga bisa menjadi juru kontraproduktif, Mas Pras. Oke, nah Wija, ini menarik kalau kita bicara mengenai sektor perpajakan. Mengingat perpajakan global juga sudah berubah begitu ya. Saat ini ada 140 negara termasuk Indonesia yang sudah meratifikasi penerapan pajak minimum global 15% yang tadi sudah Anda sampaikan juga. Nah, lantas bagaimana dengan ada aturan pembebasan pajak bagi investor di PFI ini? Apakah nanti akan kontraproduktif dengan pemberlakuan pajak minimum yang 15% tadi begitu Pak Wija? Ya, Mas Pras, insentif pajak itu kalau kita Hmm, berbicara perusahaan airlines gitu ya. ya, itu ibarat kopi yang enak gitu. Hmm. Jadi kopi yang enak saja itu tidak bisa mengundang penumpang. Oke. Karena penumpang itu butuh pesawat yang efisien, cepat, aman gitu ya, harga bersaing, kemudian keselamatannya juga terjamin. Full service itu rumit, banyak sekali, ground handling dan lain sebagainya. Hanya dengan memberikan kopi yang enak, itu tidak akan membuat airline industry itu bisa tumbuh dan bersaing. Jadi kalau kita hanya mengandalkan pajak saja, itu tidak akan cukup. Ya. Nah, Mas Pras tadi menyebutkan hal yang sangat relevan, GMT, Global Minimum Tax Ya. 15%. Kalau kita nolkan di sini, maka negara lain itu berhak untuk menarik lebihnya. Jadi Oh, kalau di sini dinolkan, negara lain bahkan justru panen pendapatan pajak karena bisa menarik selisih yang masih di bawah 15% itu. Kita justru rugi. Ini terkait dengan multinational company dengan sales di atas 15 triliun. hmm, Kalau kurang dari itu, maka tidak terkena GMT. Tetapi kalau kita berbicara investor global, 15 triliun sales itu kecil sekali. hmm. Mayoritas pasti akan di atas itu. Perusahaan-perusahaan kita aja salesnya banyak yang di atas 15 triliun, apalagi perusahaan multinational company. Yang saya khawatir, Mas, yang saya khawatir justru ini akan dimanfaatkan oleh investor-investor individu. Karena mereka tidak menjadi subjek GMT itu, tidak menjadi objek GMT. Jadi kalau saya punya uang, saya investasikan melalui family office di Indonesia, dapat pajak 0%, tetapi GMT itu tidak menjangkau saya gitu. Nah, Oke, jadi insentif pajak yang 0% ini justru saya khawatir dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin melakukan apa yang namanya tax arbitrage. Kalau hmm, investasi langsung di Jakarta, di Indonesia, eh, pajaknya normal, tapi kalau melakukan arbitrage, ya. invest melalui PFII ini, apakah di Bali atau di mana nanti, dapat keringanan pajak. Jadi yang terjadi yang saya khawatir adalah apa yang sering disebut dengan double tripping atau round tripping. Uang yang ada di Indonesia justru ditarik keluar, kemudian masuk lewat itu. Atau bahkan uang-uang tidak jelas dari luar atau dari Indonesia keluar, kemudian masuk ke Indonesia. Karena begini, salah satu risiko money laundry melalui PFII ini adalah family office. Kalau kita masuk family office, itu bisa investasi melalui berlayer-layer SPV. Dan Hmm, itu sulit didetek. Apalagi undang-undang PFII ini tidak mensyaratkan bahwa investor harus mendisclose UBO, Ultimate Beneficiary Owner. oke. Nah, ini jadi menurut saya aspek yang harus mendapatkan perhatian. Makanya, Hmm, sama dengan apa yang disampaikan oleh Mas Arief, tapi saya lebih tajam. Saya mengatakan RUU ini masih terlalu hijau untuk segera dipaksakan diratifikasi. Karena begitu ini salah langkah, dampaknya adalah permanen, Mas Pras. Oke. Nah, rekomendasi apa yang bisa diberikan dari pelaku usaha Hipmi? Mengingat ini juga memang perlu ada satu hal yang mungkin dari sisi teman-teman pelaku usaha juga memberikan rekomendasi juga meskipun tadi ekonom sudah memberikan saran begitu, Mas Arief. Ya, baik Mas Pras. Jadi yang pertama tentu tadi ya, sebelum undang-undang ini disahkan, kita ingin bahwa ini diflorkan terlebih dahulu kepada publik untuk mendapatkan masukan, Hmm, sehingga secara prinsip ya kami sangat mendukung bahwa PFII ini di
diadakan begitu, di develop di Indonesia. Tapi memang tadi kita harus hati-hati betul dan kita ingin bahwa ketika PFI ini sudah diberlakukan, kita sudah ada kawasan PFI ini, nanti ini benar-benar bisa memberikan manfaat yang positif terhadap perekonomian kita, manfaat yang positif terhadap pengusaha-pengusaha lokal kita begitu. Jadi eh, dan tadi ekosistemnya juga harus siap, Mas Pras ya. Jadi Oke. tidak sekedar soal insentif, tapi juga bagaimana kepastian hukum, kemudian bagaimana infrastruktur digitalnya, kemudian bagaimana stabilitas ekonominya, dan lain sebagainya. Dan ini yang jauh lebih penting. Tadi pengibaratannya Pak Wicak sangat luar biasa. Tadi saya kira itu bisa lebih mudah untuk bagaimana pemerintah dalam hal ini, dalam proses pembahasan ini bisa betul-betul lebih melihat seperti apa idealnya PFI ini gitu. Jadi tidak sekedar tadi lubang kemudian menimbulkan lubang untuk bisa kemudian justru malah Iya. kontraproduktif dan juga aksi-aksi money laundering tadi. Oke, itu dia. Perlu menerapkan prinsip kehati-hatian nampaknya ya dalam proses pembentukan dari PFII tadi. Nah, dari Pak Wijaya lantas bagaimana? Sejauh mana optimisme Anda bahwa Pusat Finansial Internasional Indonesia ini nantinya akan menjadi mesin ekonomi baru Indonesia ke depan? Ya, Mas Pras, kita butuh sekali PFII. Ini sesuatu yang sangat strategik. Makanya kita harus hati-hati. Ketika diluncurkan itu harus sukses. Semuanya Oke. dipersiapkan dengan matang. Hmm. Karena seperti roket, kalau gagal meluncur ya gagal seluruh proyek. Kita Oke. gagal meluncurkan PFII sekarang, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kita akan meluncurkan, itu dunia sudah tidak percaya. Hmm. Nah, saya ingin melengkapi apa yang disampaikan oleh Mas Arief tadi. Jadi paling tidak ada 3 hal yang harus kita improve dari RUU ini, Mas. Oke. Yang pertama adalah terkait anti money laundry. Jangan hanya di-mention dalam satu kalimat, tetapi harus didetilkan. Apa itu, bagaimana UBO, Ultimate Beneficial Owner, harus di-disclose. Oke. Kemudian bagaimana dana-dana tidak jelas dari korupsi, dari trafficking, dari terorisme, dari narkoba, itu harus disclose, tidak boleh masuk. Jadi investor harus mendisclose itu. Itu satu. Yang kedua adalah masalah teks tadi. Kita harus hati-hati bahwa ini justru berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara. Karena round tripping, tax arbitrage tadi. Dan banyak pakar pajak, saya rasa Mas Arief juga diskusi dengan banyak di antara mereka, yang mengatakan dari sisi pajak ini masih terlalu banyak loophole, masih terlalu tidak lengkap, tidak komprehensif. Ini dua aspek yang penting. Nah, yang ketiga yang juga tidak kalah penting adalah begini, Mas. Kita kan ingin investasi di PFII ini menstimulus ekonomi kita. Oke. Nah, tapi begini, tidak ada ketentuan yang mensyaratkan bahwa uang itu diinvestasikan dalam real sector. Tidak ada ketentuan bahwa tax 0%, apakah itu PPN, PPH, Ya. kemudian bahkan pajak terhadap pendapatan ekspat yang bekerja di sana, itu syaratnya apa? Kalau menurut saya harus ada yang jelas di situ disebut syarat bahwa investasi di situ harus menciptakan sekian lapangan kerja. Harus ada investasi di sektor real sekian. Harus ada multiplier efek sekian. Karena kalau tidak, Mas Pras, ini akan menjadi paper company. Hanya SPV-SPV saja yang tumbuh di situ, Oke. kemudian mereka memanfaatkan leniensi regulasi, Ya. tetapi dampak dari investasi itu ke real sektor itu tidak ada. Jadi ini 3 hal yang Ya. harus diwujudkan. Kalau ini diwujudkan, Mas, pertanyaan Mas Pras kan saya optimis atau tidak? Oke. Saya lebih optimis dari sekarang. Kalau sekarang Baik. saya sangat pesimis dengan status RUU ini. Kalau ini segera diratifikasi, justru penerimaan negara akan makin berkurang, justru potensi money laundry akan makin kental di Indonesia. Ini masalah reputasi. Itu dia, karena prinsip kehati-hatian yang perlu ditekankan kembali begitu pada saat pembentukan PFII, sehingga ini akan menjadi bentuk trust kembali begitu, atau trust baru lagi dari investor global terhadap upaya-upaya Indonesia untuk bisa meningkatkan perekonomian. Mengingat diharapkan PFII ini adalah untuk bisa meningkatkan lagi daya saing ekonomi Indonesia ke depan. Baik, Pak Wijaya, kemudian Mas Arief, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Wijaya, Mas Arief. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras, Pak Wijaya.
Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Wijayanto Samirin dan juga Mas Arief Roman dan saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.